Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngomong soal tarekat Kabrawiyah. Tarekat Kabrawiyah ini yang dibawa oleh dan disebarkan oleh Sunan Gunung Jati. Tarekat Kabrawiyah dan perkembangannya di Indonesia. Oke, next. Pada slide yang kedua ini, tarekat Kabrawiyah pendirinya itu Najmuddin Al-Kubro atau biasa dikenal dengan Syekh Kubro, Jumadil Kubro. Ini pada abad ke-13, Sunan Gunung Jati, wali Cirebon, ini belajar di Mekah oleh Najmuddin Al-Kubro. Ajarannya ini disebut Khwarizm, Asia Tengah. Najmuddin Al-Kubro wafat pada tahun 1221 dan belajar di Madinah atau di Mesir. Gunung Jati ini pada Ibnu Athaillah al-Iskandari pada abad ke-13. Di abad 14 ini teknik zikir Kubrawiyah ini diserap ke dalam tarekat Naksabandiyah menurut Martin van Buren dalam bukunya Pesantren dan Kitab Kuning. Tarekat itu menyebutkan bahwa tarekat zikir Kubrawiyah ini seperti aurad Fatihiyah yang dibawa oleh Abdul Ali Hamadani di Turki dengan teknik penglihatan batin, visionary perception atau interpretasi simbolik warna. Di abad ke-15 ini teknik Kubrawiyah ini mirip dengan lingkungan tantrik di India, dikenal dengan Yoni Mudra. Juga dalam Sanghyang Kamahaniakan berbahasa Jawa kuno ini ada semacam perkawinan antara bacaan-bacaan tarekah dengan ajaran-ajaran tantrik di India dan yang Kamahaniakan, yaitu interpretasi simbolik warna, martabat 7 kalau Al-Jili itu ya. Oke, di abad ke-16 ini Syekh Hidayatullah itu lahir di Mesir atau di Pasai, Sumatera Utara. Ini mendirikan kerajaan Muslim Banten dan Cirebon. Dia adalah penerus tarekat Kubrawiyah. Nah, pada abad ke-16 ini mulai tarekat Kubrawiyah yang diajarkan oleh Najmuddin Al-Kubro ini, Syekh Syarif mulai menyebarkannya di Sumatera Utara, di Banten dan Cirebon. Pada abad ke-17 dalam teks Istana, penerus tarekat Satariyah, Naksabandiyah, Kubrawiyah, Hamadaniyah. Ini disebutkan seperti itu ya di teks Istana itu, bahwa Kubrawiyah sampai Hamadaniyah ini oleh As-Sinawi, Al-Kushashi dan 27 murid seperguruan Rencang Sapa Guron, sebutnya seperti itu. Di abad ke-18 ini teknik Kubrawiyah ini ngomongin soal pengalaman batin dalam kitab Al-Insanul Kamilnya Al-Jili, yaitu dalam kitab itu disebutkan tajalli, ada tajalli teopani seperti tajalli al-af'al, tajalli al-asma, sifat dan al-zat. Dalam serat Sunda disebut lajang mulimin dan muslimat. Nah, dalam naskahnya saya pernah mengikuti Gotra Sawala itu semacam muktamar. Nah, itu generasi ke-7 setelah Syekh Hidayatullah, yaitu oleh Pangeran Sangkrawarta, itu mengumpulkan ahli-ahli riset ilmuwan itu berkumpul di Cirebon, dan teknik validasi ilmiah itu berbeda sekali dengan hari ini yang kita temukan di kampus-kampus itu. Oke, lanjut next. Nah, di slide yang ketiga ini
Ini saya ngomongin tarekat Kubrawiyah, silsilah tarekat Kubrawiyah. Itu tembus sampai Nabi Muhammad. Sini ada Ali dan Fatimah, kemudian Imam Zainul Abidin, kemudian Imam Husain, dari Imam Husain Imam Zainul Abidin, dari Imam Zainul Abidin Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq ke Zainul Kubro, Zainul Kabir atau disebut Zainul Kabir, dari Zainul Kabir ini ke Syekh Jumadil Kubro, dari Syekh Jumadil Kubro ini Syekh Jumadil Kabir, dari Syekh Jumadil Kabir ini Sultan Bani Israel, dari Sultan Bani Israel ke Sultan Hud dan Ratu Fatimah, dari Ratu Fatimah Sultan Hud ini ke Muhammad Nuruddin. Nah, Muhammad Nuruddin ini belakangan disebut Sunan Gunung Jati. Jadi torekat Kebrawiyan secara unsur-unsur ini khas Jawa, tetapi ada asal usulnya itu dari India atau Iran. Nah, ini mencoba dibersihkan. Jadi Kiai Jawa ini akhirnya mencari nenek moyang ini tidak lagi bekas-bekas ibu kota. Unsur-unsur kejauhan itu sedikit-sedikit memudar, menghilang. Bekas ibu kota Majapahit atau di Gunung Magis Yogyakarta, tetapi mencari bekas-bekasnya ini dari melainkan di kota Madinah itu. Oke. Kalau dari jalur silsilah dari jalur Jumadil Kubro, Najmuddin Al-Kubro ini dari Najmuddin Al-Kubro ini 122 sampai ke bawah ya, bisa dilihat di sini. Oke, next kita lanjut saja ke slide yang keempat. Slide yang keempat ini, jadi torekat-torekat itu Kubrawiyah dan yang seluruhnya di Indonesia ini ada 6 poin faktor penyebab dan perubahan sosial itu. Jadi sebagai legitimasi politik bahwa pada pemilihan kerajaan di Jawa Barat itu seorang raja itu dilantiknya itu harus mengucapkan syahadatnya syahadat Cirebon. Ini unik, ini syahadat Cirebon itu kolaborasi antara Jawa dan Arab. Sang yang sak kutu biasa punah sak gelintir putih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini orang-orang belakangan ini menyebut ini apal kedot tadi tidak boleh tuliskan, dan ini syahadat Cirebon, ciri khas syahadat Cirebon. Nah, ini pra Islam tasawuf dan tarekat digunakan pengganti legitimasi yang menyatakan raja. Ini seperti di kerajaan Buton, sultan sebagai legitimasi sistem politik. Sumber kesaktian, semua pemberontakan, jaringan sosial, militan, dan amal dunia akhirat. Kalau dalam sumber kesaktian ini biasanya torekat-torekat ini sebagai zikir, wirid, khotib, dan lain-lain sebagai legitimasi kemampuan supranatural, kesaktian, kekebalan, kedikdayaan, kenuragan, dan segala ilmu ghaib. Dalam silat digunakan sebagai tenaga dalam. Perdukunan, ini ada mujahadah, muraqabah, dan lain-lain. Di magic Islam itu disebut hikmah, simat, dan isim. Ada juga dalam magic Islam itu ada tip pengobatan. Kalau hikmah ini lebih ke huruf-huruf raja ya, kalau tip ini sebagai pengobatan itu. Jadi tarekat ini yang kedua ini sebagai sumber kesaktian, dan yang ketiga ini sebagai pemberontakan. Pada tahun 1860 pemberontakan anti Belanda. Ini dilakukan di Banjarmasin, di Sukabumi, dan Jabar. Kiai Ahmad Sanusi dan Kiai Yusuf Tauziri mengajarkan silat sambatan. Di Banten Kiai Abdurrahim Majad. Ini guru debus. Kemudian tadi jaringan sosial ini, kalau kita lihat torekat ini di Libya ini perlawanan penjajah Perancis dan Italia. Kemudian guru torekat yang bisa mengkoordinasi dan mempersatukan semua suku Badui di Kurdistan, Turki, Irak, Iran tahun 80 sampai 1925 ini menyatukan sejumlah suku Ashirah. Kalau di Indonesia ini sendiri
Ini Thariqat ini sebagai koordinasi antara suku bangsa besar Jawa ini, antara Jawa dan Sunda. Jadi PPTI ini Persatuan Pembela Thariqat Islam. Ini di tahun 1961 hingga Jamiah Thariqat Al-Mu'tabarah di 1957 ya, munculnya ini. Nah, ini sebagai jaringan sosial. Kemudian dari segi militan, ini pandangan orang-orang Thariqah ini fanatisme kepada guru, dengan mudah fanatisme politik. Ini disebutkan 1925 itu di Turki pemberontakan nasionalis Kurdi. Tarekat ini dilarang, dan pada tahun 1945 demokratisasi sistem politik, tarekat merupakan gudang suara. Nah, ini sebagai gudang suara di Uni Soviet, tarekat itu sebagai posisi bawah tanah. Kemudian dalam amalan dunia akhirat ini, gejala depolitisasi tarekat sebagai pelarian sosial dan politik. Orientasi ukhrawi, aspek aktatis, ini zuhud ya, menjauhi dunia, menjauhi masyarakat. Khalwat, uzlah, ini cara-caranya. Ini pada aspek ukhrawi, dan perlawanan fisik terhadap penguasa. Penguasa bukan muslim tentunya. Seperti penguasa sekuler di Turki itu, dalam negara muslim jarang terjadi pemberontakan. Tarekat ini kalau dalam negara muslim ini jarang sekali pemberontakan atau oposisi radikal, malah lebih cenderung mendekati penguasa. Nah, dan itu tarekat yang ada dalam dunia ini, bagaimana penyebarannya, dan mereka bergerak itu untuk melawan penjajah dan sebagainya. Dan ini saya simpulkan ada 6 ini. Oke, itu saja di slide yang kelima ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.